Video seorang siswi dipukuli oleh 3 siswa di SMP Muhammadiyah Butuh, Purworejo, Jawa Tengah viral di media sosial. Banyak pihak yang mengecam aksi kekerasan itu, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo mengusulkan sekolah tempat terjadinya kekerasan dan perundungan itu ditutup atau dilebur dengan sekolah lain. Ganjar curiga SMP itu sebenarnya sudah tidak punya lagi kapasitas untuk menyelenggarakan pendidikan. Saya kira kalau sudah seperti itu nggak ada muridnya, nggak bisa dikelola dengan baik, ditutup saja atau digabung dengan sekolah kiri kanannya. Polisi sudah menetapkan 3 siswa itu sebagai tersangka. Polisi menyebut peristiwa ini diduga dilatar belakangi sakit hati ketiga tersangka yang dilaporkan oleh korban ke gurunya. Korban mengadu ke guru karena dimintai uang oleh pelaku. Ketiga yang diduga sebagai pelakunya ini awalnya meminta uang, cuman jumlah uangnya itu kemudian dilaporkan oleh korban kepada gurunya tidak sama, sehingga kemudian para yang diduga sebagai pelaku ini kemudian mungkin komplain kepada yang bersangkutan sehingga terjadi hal tersebut. Jumlahnya berapa Tan uangnya? Sementara 3 ya. Enggak, jumlah uangnya. Ya? Jumlah uangnya. 2.000. Ngakunya yang diminta berapa? Ya 20.000. Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Butuh, Ahmad, mengatakan pelaku memang dikenal sebagai anak yang nakal. Namun Ahmad tidak setuju jika siswanya harus menjalani proses hukum pidana. Ia berharap kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Saya serahkan ke Polsek dulu. Lah itu sudah mengadakan mediasi untuk melakukan kekeluargaan, tapi kelihatannya pihak korban belum menerima dan ingin melanjutkan. Karena sebagai emosi ya kita nggak tahu nanti bagaimana lah. Sebenarnya kita adakan pendampingan, walaupun senakal-nakalnya anak itu aja anak, nggak boleh gitu. Itu juga aset bangsa. Gitu. Kasus perundungan juga terjadi di Kota Malang, Jawa Timur. Seorang siswa SMP 16 menjadi korban perundungan yang mengakibatkan jari tengah tangan kanannya harus diamputasi. Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan 2 anak sebagai tersangka. Dalam perkembangannya, ini masih dalam proses penyidikan dan tidak menutup kemungkinan nanti dari rekonstruksi, lalu juga dari konfrontasi yang akan kita lakukan kepada para saksi di lokasi maupun juga hasil pemeriksaan nanti bisa berkembang. Perundungan telah menjadi potret buram pendidikan. Semua pihak harus mencari cara menghentikan perundungan sambil memastikan hak korban dan pelaku yang masih anak-anak, terutama pendidikan dan rehabilitasi psikologis, tetap terpenuhi. Tim Liputan, Kompas TV. Perundungan yang dialami siswi SMP di Purworejo, Jawa Tengah menambah panjang kasus-kasus serupa yang menambah buram wajah pendidikan Indonesia. Mengapa masih saja terjadi kasus-kasus seperti ini dan apa cara paling jitu untuk menghentikan perundungan seperti ini? Apa pula perkembangan terbaru dari kasus perundungan di Purworejo dan apa langkah dari Pemprov Jawa Tengah? Untuk membahasnya, saya sudah terhubung dengan Kapolres Purworejo, AKBP Rizal Marito. Selamat malam Pak Rizal. Selamat malam Mbak Sofi. Kami juga tengah berusaha untuk terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang saat ini ada di Semarang. Apakah sudah terhubung Pak Ganjar? Oke, ini sedang diupayakan untuk terhubung dengan Pak Ganjar. Namun Pak Ganjar sudah menyatakan kesediaannya untuk diwawancara dalam Sapa Indonesia Malam. Saya mau ke Pak Rizal. Pak Rizal, jadi sejauh ini setelah 3 anak ini kemudian dijadikan tersangka, apa proses selanjutnya Pak? Baik, jadi kami sampaikan bahwa proses penyidikan yang sudah dilaksanakan oleh Satreskrim Polres Purworejo saat ini, kita sudah memeriksa 8 saksi. Kemudian dalam proses penyidikan itu sendiri, kita juga karena ini terkait dengan kita menggunakan juga tentunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian kita berikan pendampingan, baik itu dari PH-nya, kemudian dari Pektos, dari Dinas Sosial, termasuk juga pendidikan psikologi, dan kemudian juga kita memberikan trauma healing kepada korban terutama. Dengan koordinasi kita bersama dari pemerintah daerah Purworejo, dalam hal ini Dinas Sosial, Dinas Pendidikan. Oke,
Apakah kemudian para tersangka sudah memberikan pernyataan atau mungkin juga keterangan dari korban sebenarnya apa yang terjadi saat itu yang videonya viral, video selama 30 detik itu apa saat itu sebenarnya yang terjadi, Pak? Baik, jadi memang ini berawal dari ada dua peristiwa ya. Peristiwa yang pertama adalah bahwa ketiga tersangka ini meminta sejumlah uang kepada korban. Oke. Kemudian setelah itu korban melaporkan kepada gurunya. Dengan adanya laporan dari korban kepada gurunya ini tadi, para tersangka tidak terima, kemudian secara spontan menyerang korban di dalam ruang kelas. Oke, jadi memang pada awalnya adalah meminta uang, kemudian korban lapor, para pelaku tidak terima, sehingga mereka menganiaya korban begitu? Betul, Pak. Apakah ini berarti upaya untuk meminta uang ini sudah terjadi lebih dari sekali? Kalau kemudian mereka tidak terima kok langsung menganiaya korban? Dari keterangan yang kami dapatkan dari korban maupun dari tersangka, memang betul bahwa perbuatan ini sudah berulang kali terjadi, artinya meminta uangnya. Nah ini mungkin korban sudah tidak tahan, akhirnya korban melaporkan kepada gurunya. Jadi dengan adanya pelaporan tersebut, para tersangka ini tidak terima. Oke, begini, yang jadi pertanyaan kemudian ketika si korban ini merasa begitu tidak tahan karena berulang-ulang dimintai uang oleh para pelaku sehingga lapor ke guru, adakah cerita dari si korban? Apa yang kemudian dilakukan guru? Kalau menurut keterangan yang kami dapat dari korban, mungkin guru mengingatkan para tersangka ini. Jadi mungkin para tersangka ini kemudian dengan adanya ditegur oleh gurunya, kemudian langsung menyerang korban seperti itu. Baik, tapi begini, yang kami tahu karena ancaman hukumannya tidak sampai 5 tahun, jadi tidak ditahan ya Pak ya? Betul Pak, jadi kami luruskan, jadi ini terkait dengan perkenan undang-undangnya dalam undang-undang terkait dengan perlindungan anak ini sendiri, ini kan diancam dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan, itu tertuang dalam pasal 80. Nah, kemudian kita kaitkan dengan sistem peradilan pidana anak, di mana diatur di dalam Undang-Undang 11 2012 tersebut, bahwa untuk anak yang dapat ditahan itu adalah terkait dengan yang pertama, anak tidak harus umurnya 14 tahun ke atas, kemudian ancaman hukuman terhadap perbuatan pidana yang dilakukan anak itu sendiri harus dengan tindak pidana atau perbuatan yang diancam dengan hukuman 7 tahun penjara. Jadi di bawah itu anak tidak bisa ditahan. Oke, jadi saat ini mereka ada di mana, Pak Rizal? Ya, saat ini mereka tetap dalam pengawasan, kita kembalikan kepada walinya, sama-sama juga kita dengan pihak sekolah, kemudian dari dinas instansi terkait dan kepolisian kita melakukan pengawasan terhadap anak. Oke, jadi walaupun tidak ditahan tapi diawasi begitu ya? Tentu saja, pasti. Pak Rizal sebentar, tahan di situ, saya ingin menyapa terlebih dahulu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sudah bergabung bersama kami dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat malam Pak Ganjar dengan Sofi di Kompas TV. Ya Mbak Sofi, selamat malam. Pak Ganjar, begini, di luar soal kasusnya kita nanti akan bahas, tapi yang jelas hari ini tadi pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Butuh Purworejo menyatakan bahwa sebaiknya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Kalau sudah berupa kekerasan, pengeroyokan, penganiayaan, masa iya diselesaikan dengan kekeluargaan, Pak? Saya sudah telepon kepala sekolahnya saat itu, memang dari berbagai argumentasinya, nampaknya perlu pengawas sekolah dari Kabupaten Purworejo untuk turun. Untuk bicara dengan kepala sekolahnya. Ini saya harus sampaikan karena pada saat saya ajak bicara, keterangan dari kepala sekolah berbeda dengan kondisi yang sekarang sudah diperiksa polisi, dengan kepala dinas provinsi yang saya minta untuk turun. Artinya apa? Kita cek dulu aja deh sekolahnya. Apakah sekolah ini sebenarnya memang cukup memenuhi syarat secara minimal untuk menyelenggarakan pendidikan. Gurunya cukup apa enggak, kapasitasnya cukup apa enggak, dan seterusnya. Sebelum kita ngomongin soal kapasitas Pak, saya mau tanya dulu, kalau boleh dijabarkan, apa perbedaan dari keterangan yang disampaikan kepala sekolah dengan yang Anda dengar dari pihak-pihak lain termasuk polisi? Ya awalnya apa sih motif dari anak-anak ini sampai kejadian seperti itu begitu. Anu kok Pak,
Itu si korban itu kalau ngomong manja-manja gitu. Mungkin itu menyebalkan. Baru pada saat saya kirim saya kirim si petugas ya, kepala dinas saya gitu ya. Setelah saya kirim ke sana, Bu, dia penyandang disabilitas. Jadi apa yang mau saya sampaikan? Data yang disampaikan kepada saya tidak presisi. Oke. Kepala sekolah tidak pernah mengatakan bahwa dia penyandang disabilitas. Loh, dari situ saja sudah parah ini. Ya. Tidak boleh. Lalu ada yang protes ke saya tadi, Pak Ganjar ini sekolah inklusi. Untuk menjadi sekolah inklusi ada syaratnya. Loh, sekolah yang bagus saja masih membutuhkan pelatihan, peralatan, keterampilan. Maaf, kondisi sekolah ini seperti apa gitu. Oke, balik lagi soal kapabilitas sekolah untuk menjadi sekolah inklusi atau mungkin tadi Anda bilang kemampuan sekolah ini secara keseluruhan. Apa yang saat ini jadi penilaian utama Anda, jadi alert begitu dari seorang Ganjar Pranowo terhadap SMP yang satu ini, Pak? Saya butuh pengawas turun untuk ngecek. Pengawas sekolah dari Kabupaten Purworejo turun untuk ngecek sekolah ini. Biar ada profil yang bisa kita lihat. Apakah sekolah ini sebenarnya memang memenuhi syarat atau tidak. Ya, itu satu dulu. Yang kedua, begitu kejadian seperti ini, Pak Kapolres sudah turun tangan, Bupati sudah turun tangan, maka tugas saya satu deh, ini nyelamatin anaknya aja korban. Udah sekolahnya mungkin bukan di sekolah ini, kita carikan tempat yang lain saja. Agar tempat yang lain itu betul-betul juga punya fasilitas yang cukup untuk menangani si korban ini yang, maaf ya, saya sampaikan ya, itu penyandang disabilitas. Kalaulah sekolah ini punya kemampuan itu silakan, mau inklusi boleh. Punya kemampuan itu silakan. Maka kami rescue saja sekarang. Biar kita biayai, pemerintah provinsi tanggung jawab karena SLB menjadi kewenangan kami. Orang tuanya maaf yang pendapatannya tidak tetap, biar kita bantu dulu agar dia sementara ini nggak usah kerja mikirin dulu anaknya. Kami mencoba merescue. Oke. Nah mudah-mudahan ini akan bisa terjadi begitu. Begini, saya nanti akan tanyakan soal korban yang saat ini tengah direscue oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tapi soal sekolahnya terlebih dahulu, apakah hal ini, penilaian Anda ini sudah diperbincangkan begitu, sudah dibicarakan dengan dinas-dinas terkait yang ada di Jawa Tengah? Oh sudah, kepala dinas saya saat itu langsung turun tangan. Jadi begitu ini viral, di CC ke saya, ke medsos saya, terus kemudian malam itu saya cari, saya bisa bicara dengan kepala sekolahnya, saya bicara dengan induk organisasi sekolah ini, terus kemudian saya ngobrol, dan pagi harinya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ke lokasi. Ya, terus kemudian ngecek satu persatu pada soal ini. Maka saya sampaikan, yang dibutuhkan hari ini untuk anak-anak kita ini adalah konseling dulu. Biar kita tahu apa motifnya, kenapa bisa terjadi, baik dari anak-anak cowok-cowok ini sama si korbannya ini, sehingga kita pisahkan dulu persoalannya untuk bisa kita rescue begitu. Pak Ganjar, Anda sempat menyatakan tidak segan untuk kemudian menutup sekolah ini kalau misalkan dari asesmen Anda dinilai memang sekolah ini tidak memenuhi persyaratan. Apakah ini Anda pernyataan ini serius begitu? Benar-benar akan di follow up sampai misalkan benar-benar terbukti sekolah ini tidak mampu menangani anak dengan disabilitas, ya sudah ditutup saja. Bukan disabilitasnya, penyelenggaraan sekolahnya. Oke. Saya membayangkan, kalau kemudian ada penyandang disabilitas, dia harus menyiapkan konsep sekolah ini inklusi. Gurunya siap nggak? Fasilitasnya siap nggak? Saya tidak tahu berapa jumlah muridnya hari ini yang ada di situ. Saya dengar tidak terlalu banyak. Ya. Yang kedua, maka saya sampaikan di awal tadi, pengawas sekolah tolong sekarang turun, di-assess bagaimana kondisinya. Kalau kondisinya memang mampu, jalan terus. Tapi kalau tidak, saya akan bicara dengan induk organisasinya. Apakah yang seperti ini boleh terus berjalan atau tidak? Baik. Apakah ini tidak sebaiknya diambil alih, di-merger, atau kalau enggak dilikuidasi? Urut-urutannya seperti itu. Oke. Lalu soal korban Pak, tadi Anda bilang di rescue, saat ini ada di mana? Masih dengan orang tuanya. Kami menyiapkan sekolah yang bisa punya fasilitas khusus
Terus kemudian orang tuanya bilang, tapi takut itu jauh, baik nanti kita carikan apakah tempatnya kos dan sebagainya. Udah mulai dibicarakan, kita baru minta izin saja agar orang tuanya mengikhlaskan anaknya untuk bisa sekolah di situ begitu. Oke, Kalau jadi, itu bisa dilakukan, biarlah soal biaya dan sebagainya Pemprov nanti yang menanggung. jadi memang ada pertimbangan untuk memindahkan begitu ya si korban ini ya? Mbak, kalau bolehlah ada yang bisa mengungkap hari ini, kondisi siswa, si korban ini seperti apa? Oke. Kejiwaannya seperti apa, kondisinya seperti apa, tolong itu diangkat dulu. Mungkin tidak perlu diceritakan di media ini sehingga nanti dia akan menjadi terekspos berlebihan kan ini anak-anak. Tapi ada tim yang melalui Kompas TV ini kita bisa menyampaikan, bisa bercerita bahwa oh anak ini memang butuh treatment kok Baik. karena kondisinya seperti ini. Ini Itu pas Pak penting Ganjar. untuk disampaikan kepada publik. Ini pas karena nanti di segmen Ya. selanjutnya ada Ibu Retno Listiarti dari KPAI. Seharusnya ini KPAI juga turut serta begitu ya, turun tangan langsung ke Purworejo. Tapi Pak Ganjar sebentar, mohon sabar di situ. Saya ingin kembali ke Kapolres Purworejo, AKBP Rizal Marito. Pak Rizal, tadi Anda sempat bercerita bahwa sudah ada 8 saksi yang diperiksa. Mereka ini siapa saja, Pak Rizal? Baik, Pak. Dari saksi-saksi yang kita periksa ini diantaranya adalah orang tua, kemudian korban sendiri, kemudian rekan-rekan korban yang ada di ruang kelas, termasuk juga dari guru dan juga dari pihak sekolah lainnya. Oke, apakah kemudian dari keterangan para saksi ini juga terkonfirmasi bahwa adanya permintaan uang yang berulang sebelum terjadinya penganiayaan ini? Kalau untuk keterangan terkait dengan adanya permintaan uang ini hanya dari saksi korban dan juga itu Oke. diakui oleh pihak tersangka. Oke, jadi dari korban menyatakan demikian diakui oleh tersangka ya? Betul. Lalu begini, yang kita lihat adalah yang viral ini durasi videonya ada sekitar 30 detik. Tapi kalau dari keterangan korban dan tersangka, apakah kejadiannya lebih lama dibanding video yang viral? Sama Mbak, itu jadi begitu masuk kelas kemudian langsung terjadi seperti itu. Lebih kurang sama. Oke, adakah penjelasan dari teman-teman korban kenapa kemudian ketika terjadi perundungan itu tidak ada yang berusaha untuk menghentikan begitu? Itu termasuk kami tanyakan dari saksi-saksi yang lain. Jadi pada saat itu kebetulan sekitar jam 10 itu pelajaran sedang kosong. Jadi Oke. siswa yang lain kebanyakan sedang di luar. Oke, tidak ada guru yang menyaksikan di di area kelas? Tidak ada. Tidak ada. Jadi boleh saya konfirmasi sekali lagi bahwa dalam video durasi 30 detik itu korban dipukul ada sekitar 10 kali ya Pak ya? Ya, oleh 3 orang ya Pak. Oleh Ya, kemudian dipukulnya ada yang dengan tangan, ada yang menggunakan gagang sapu, betul? Betul. Betul, oke. Pertanyaan terakhir untuk Pak Rizal. Jadi selanjutnya proses yang akan dilakukan kepolisian apa? Adakah pemeriksaan-pemeriksaan lain atau seperti apa Pak Rizal? Baik, kami sedang mengonfirmasi ke Bapas ya, yang tentunya ini merupakan syarat mutlak yang harus kita lakukan. Kemudian juga tentu dalam hal penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, ini treatmentnya berbeda dengan penanganan terhadap pelaku-pelaku yang sudah dewasa. Hal ini kemudian dalam undang-undang tersebut juga diamanatkan tentang adanya diversi, baik di proses penyidikannya, penuntutannya, sampai dengan proses peradilan pun akan tetap diupayakan untuk diversi. Namun demikian terhadap proses tersebut, ini kembali lagi kepada para pihak, karena pendekatan restoratif yang akan kita kedepankan terkait dengan pelaksanaan diversinya sendiri, apabila kedua belah pihak menyepakati untuk ini dilakukan diversi. Oke, jadi pendekatan pertama adalah restoratif ya untuk para pelaku ya. Baik. Betul Pak, ini sudah kita lakukan karena ada laporan polisi, kemudian kita harus melayani masyarakat yang melaporkan itu, dan kita lanjutkan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan. Baik, terima kasih Kapolres Purworejo AKBP Rizal Terima Marito kasih. sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Ganjar jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali dengan mengundang Komisioner KPAI bidang pendidikan Retno Listiarti. Saudara, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.